Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait implementasi PPKM darurat, Kepolisian Republik Indonesia beserta unsur terkait melakukan pembatasan mobilitas warga di wilayah perbatasan yang akan masuk ke ibu kota. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19 yang melonjak signifikan. Seperti yang terlihat di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, petugas gabungan melakukan penyekatan bagi warga Jawa Barat yang ingin memasuki ibu kota. Sesuai peraturan, hanya masyarakat yang bekerja di sektor esensial, kritikal, dan dalam kondisi darurat yang diperbolehkan melakukan mobilitas. Dengan syarat masyarakat wajib menunjukkan surat tugas dari perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar sedang menjalankan tugas. Jika ditemukan data yang tidak sesuai atau di luar sektor yang diperbolehkan, maka petugas gabungan akan meminta kendaraan warga untuk putar balik ke daerah asal. Petugas juga menyiagakan jalur khusus bagi tenaga medis dan kondisi darurat yang ingin memasuki ibu kota sebagai bentuk prioritas bagi masyarakat yang sedang menjalankan tugas darurat dan mendesak agar tidak terjebak dalam antrian pemeriksaan. Jalur kiri dikhususkan untuk kendaraan roda 2, jalur tengah untuk kendaraan roda 4, dan jalur kanan untuk kendaraan tenaga kesehatan, kendaraan darurat, dan putar balik. Selain itu, pihak kepolisian mengimbau kepada perusahaan untuk memberikan tanda khusus sektor esensial ataupun kritikal pada surat tugas karyawan guna memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Dan hari ini kita cek bahwa penyempurnaan penyekatan yang dilaksanakan cukup baik. Jadi ada kanalisasi yang dilakukan, ya. Kita bisa menyeleksi antara sektor esensial dan kritikal yang ada di sini. Bahwa yang sebelah kanan kita atur roda 2, kemudian roda 4 di tengah, kemudian sebelah kanan adalah nagas, ya. Nah, dengan demikian pemilah-pemilah ini lebih mudah kita juga melihat apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat kita putar balikkan. Dan sektor esensial dan kritikal, saya berharap juga mengeluarkan penandaan, surat dan penandaan, agar kita ini lebih mudah, petugas mudah melihat, menyeleksi di lapangan. Ini sektor apa? Esensial apa kritikal? Kalau enggak gitu kita putar balikkan. Kepolisian Republik Indonesia bersama unsur terkait akan menindak tegas masyarakat yang melawan petugas dan nekat masuk ibu kota tanpa alasan yang jelas. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku guna memberikan efek jera serta mendisiplinkan masyarakat yang melanggar peraturan. Penyekatan pembatasan berlangsung 24 jam penuh dengan jumlah personil yang disiagakan mencapai 30 hingga 50 orang dalam satu titik yang ditunjang oleh kendaraan taktis guna menghalau masyarakat jika situasi di lapangan tidak kondusif. Yang ada yang lawan petugas, kita sudah ada sidik 1 orang, ya. Ini berlaku seluruh 7 wilayah, ya. 7 wilayah ini masing-masing gubernur mengeluarkan perda masing-masing. Mereka mengeluarkan juga sanksi. Seperti di Jawa Barat, ini juga sudah ada sidang di tempat, dendanya jelas, ya. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur melakukan hal sama. Tergantung bagaimana nanti sanksi-sanksi itu diterapkan di masing-masing wilayah atas pengembangan daripada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya ini kan situasi darurat. Saya memohon semua masyarakat paham akan situasi ini. Ini pelaksanaan PPKM Mikro sampai tanggal 20. Tolong benar-benar bersama-sama kita. Tidak usah main kucing-kucingan sama petugas di lapangan. Harusnya bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Tidak perlu pakai jalan tikus seperti itu. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku selama penerapan PPKM darurat berlangsung dan meminta masyarakat untuk meminimalisir mobilitas luar rumah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Muhammad Pamungkas, Fajar Agistino, DAI TV.